selamat pagi anak-anak MEM. Kembali lagi dengan MEM Yuni. Di video kali ini MEM Yuni akan memberikan penjelasan dari tema 4C, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama, dengan topik hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Next. Ayo mengamati. Nina dan keluarganya mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nasi berasal dari biji padi yang sudah dipisahkan dari kulitnya. Biji padi yang sudah siap dimasak disebut beras. Ternyata beberapa saudara Nina di desa menanam padi juga. Nanti hasil panennya akan dijual ke kota. Nah, pertanyaannya, apakah keluargamu juga mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok? Jawabannya pasti iya. Mengapa? Karena Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok bagi rakyatnya. Oke? Next. Ayo membaca di halaman 4. Tanaman padi tumbuh dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah benih. Benih padi adalah biji padi yang sudah tua. Tahap kedua adalah kecambah. Benih kecambah. Benih padi yang ditanam akan menjadi kecambah yang muncul ke permukaan tanah. Setelah itu, batang akan memanjang dan tumbuh tinggi. Tahap terakhir adalah bunga. Dari bunga tersebut akan tumbuh biji padi. Lama-kelamaan padi akan menguning dan siap untuk dipanen. Kalian boleh lihat di gambar ini adalah padi yang sudah siap untuk dipanen, ya. Kenapa? Karena semakin tua usia padi, maka tumbuhan semakin merunduk. Kalian lihat ya, padinya semakin merunduk. Oke, next. Ayo membaca. Kita lihat di sini. Nasi merupakan olahan beras yang berasal dari biji padi. Padi merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia. Tahukah kamu, ternyata sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Sebagian besar masyarakatnya itu menanam padi di berbagai wilayah. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia juga, termasuk penduduk di Indonesia. Nasi merupakan olahan beras yang berasal dari tanaman padi. Banyak penduduk Indonesia yang menanam padi. Selain karena nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, dikarenakan keadaan alam dan iklim di Indonesia juga mendukung untuk menanam tanaman padi. Kita lihat di buku paket kita di halaman 3, informasinya yang ditemukan adalah ternyata tanaman padi dapat ditanam di wilayah beriklim tropis, memiliki tanah subur dan air yang cukup. Nah, wilayah Indonesia inilah yang memenuhi kriteria tersebut karena Indonesia berada di benua Asia. Katanya hampir 90% kebutuhan beras dunia diperoleh dari wilayah tersebut, dari wilayah benua Asia. Dan ternyata Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Ada 10 wilayah di Indonesia yang menghasilkan beras dalam jumlah banyak, yaitu yang pertama Jawa Timur, sekitar 1,1 juta ton per tahun. Yang kedua Jawa Tengah, sekitar 779.000 ton per tahun. Yang ketiga Jawa Barat, daerah kita nih, sekitar 540.000 ton per tahun. Yang keempat Sulawesi Selatan, sekitar 490.000 ton per tahun. Dan yang kelima Nusa Tenggara Barat, sekitar 155.000 ton per tahun, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, beras yang dihasilkan di Indonesia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Mengapa belum cukup? Karena rata-rata konsumsi beras setiap orang per tahun adalah 140 kg. Oleh sebab itu, walaupun negara Indonesia termasuk tiga negara penghasil beras terbesar, Indonesia juga ternyata masih harus membeli atau mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nah,
Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Waduh, ternyata walaupun Indonesia sebagai penghasil ketiga beras, ternyata Indonesia juga masih membeli beras dari negara lain. Next, ayo mengamati. Kita lihat ada 3 gambar. Kita akan mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia. Apakah itu keadaan geografis? Keadaan geografis adalah keadaan alam atau kondisi alam di Indonesia. Nah, perhatikan gambar ketiga berikut. Pernahkah kamu mengunjungi tempat yang pertama yaitu persawahan, yang kedua ada tepi pantai, dan yang ketiga adalah perkebunan teh. Nah, di mana kamu menemukannya? Pasti beda-beda ya. Nah, diskusikan hasil pengamatanmu tentang ketiga tempat tersebut. Nah, kita akan belajar tentang kondisi alam atau keadaan geografis Indonesia. Next, kita berdiskusi. Ketika kalian tadi sudah melihat persawahan, tepi pantai, dan perkebunan teh, ini adalah kondisi geografis Indonesia. Indonesia kondisi alamnya terbagi menjadi 3, ada dataran rendah, yaitu artinya hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang dari 200 meter. Contohnya ada kelapa, tebu, pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, jadi kalau kamu menemukan perumahan, peternakan, pertanian, dan industri, pasti itu datarannya rendah. Kenapa? Karena tingkat ketinggiannya kurang dari 200 meter, ya. Dan yang kedua, kondisi alam Indonesia adalah ada dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Plate atau plato, dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Jadi, kalau ada dataran yang tingginya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, itu contohnya perkebunan, rumah peristirahatan, dan juga objek wisata. Jadi, ketika kamu menemukan dataran tinggi, kamu sudah tahu kalau dataran tinggi ketinggiannya lebih dari 500 meter. Dan yang ketiga ada pantai. Apa itu pantai? Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Jadi pantainya itu ada di tengah-tengah darat dan laut. Nah, untuk apa pantai? Biasanya digunakan untuk usaha pengeringan ikan, tambak, ladang garam, dan juga objek wisata. Nah, jadi ketiga gambar yang tadi kalian udah tahu ya. Yang persawahan itu adalah dataran rendah, tepi pantai itu tentang pantai, dan perkebunan teh adalah dataran tinggi. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Mem Yuni di materi tema 4C subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama. Semoga kalian boleh mengerti apa yang Mem jelaskan. Sampai jumpa dan salam sehat dari Mem Yuni. Bye bye.